Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatgatur Rohmah 0055 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Umi Asih Nur Aini, NIM 2420061 sebagai pemateri 1. Saya Mufadilatul Ulia, NIM 24279 sebagai pemateri 2. Saya Alvina Syahrani, NIM 2420064 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nilna Munal Karima, NIM saya 2420052. Di sini saya sebagai pemateri. Pembahasan A. Pengertian filsafat modern. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, melainkan dari diri manusia itu sendiri. Ajaran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu baik yang batin maupun inderawi. Lalu muncul aliran kritisisme yang mencoba memadukan kedua pendapat berbeda. B. Sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan dan periode ketiga adalah periode modern yang kemudian dilanjutkan dengan postmodernisme. Socrates masuk pada era klasik bersama para filosof lainnya, semisal Plato yang menjadi muridnya, kemudian Aristoteles sebagai murid dari Plato menjadi puncak keemasan era filsafat klasik. Setelah masa Aristoteles, wacana kefilsafatan menjadi redup. Karakteristik filsafat barat abad pertengahan adalah pembenaran terhadap otoritas kitab. Salah seorang yang terkenal pada masa itu adalah Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. K.St. Bonaventure 1221 sampai 1257 Masehi. Pemikiran mereka berusaha untuk merekonsiliasi antara akal dan wahyu. Akal pada waktu itu bagaikan hamba perempuan untuk memuaskan nafsu kelaki-lakian teologi Kristen. Seorang tokoh lainnya yang muncul pada waktu itu adalah St. Agustinus 1354 sampai 1430 Masehi. Bahkan tidak percaya dengan kekuatan akal dalam mencari kebenaran apapun. C. Perkembangan filsafat modern. Masa modern jadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal yang jelas menandakan masa modern itu, yaitu perkembangan pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Suatu hal yang menjadi perhatian pada Renaissance ini adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat. Pada masa modern terjadi perkembangan yang sangat pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan.
Dari sudut pandang sejarah filsafat barat, melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana mulai bermunculan dan beradu dalam kencah pemikiran filosofis barat. Empirisme. Sebagai tokoh adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya, pandangan orang terhadap filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan besar sekali manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian beranggapan bahwa yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri. Dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Ia seorang ahli pikir Inggris, lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Oxford untuk belajar logika, skolastik, dan fisika, yang ternyata gagal karena ia tidak berminat sebab gurunya beraliran Aristotelian. Sambungan yang besar sebagai ahli pikir adalah suatu sistem materialistis yang besar, termasuk juga peri kehidupan organis dan rohaniah. Dalam bidang kenegaraan mengemukakan teori kontrak sosial. Dalam tulisannya, ia menyusun suatu sistem pemikiran yang berpangkal pada dasar-dasar empiris, di samping juga menerima metode dalam ilmu alam yang matematis. Pendapatnya adalah bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Menurutnya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu untuk mencari sebab-sebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan prosesnya sesuai dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Namanya sangat terkenal karena ilmunya tentang kontrak sosial, yaitu manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri. Apabila setiap orang memiliki kecenderungan demikian, maka pertengkaran atau perang total tidak dapat dihindari. Perang akan membuat kehidupan menjadi sengsara dan buruk. Bagaimana manusia dapat menghindarinya? Maka diperlukan akal sehat, agar setiap orang mau melepaskan haknya untuk berbuat sekehendaknya sendiri. Untuk itu, maka perlu bersatu untuk membuat perjanjian untuk menaati atau tunduk terhadap penguasa. Orang-orang yang dipersatukan disebut Commonwealth. John Locke 1932 sampai 1704. Ia dilahirkan di Warrington, dekat Bristol, Inggris. Di samping sebagai seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi, mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. Dalam mencapai kebenaran, sampai seberapa jauh bagaimana manusia memakai kemampuannya. Dalam penelitiannya, ia memakai istilah sensation dan reflection. Sensation adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar, tetapi manusia tidak dapat mengerti dan menilainya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang sifatnya lebih baik daripada sensation. Tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusia terdiri dari sensation dan reflection. Walaupun demikian, manusia harus mendahulukan sensation. 3. Kritisme. Aliran ini muncul abad ke-18, suatu zaman di mana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Zaman baru ini disebut zaman pencerahan. Zaman pencerahan ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa atau dalam pemikiran filsafatnya. Akan tetapi setelah mengadakan penyelidikan terhadap peran pengetahuan akal, setelah itu manusia terasa bebas dari otoritas yang datang dari luar manusia. Demikian kemajuan atau peradaban manusia. Sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan atau ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah telah mencapai kabar yang menggembirakan. Di sisi lain, jalannya filsafat tersedat-sedat.
Untuk itu diperlukan upaya agar filsafat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Gerakan ini dimulai di Inggris, kemudian ke Perancis, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa, terutama ke Jerman. Di Jerman, pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme semakin berlanjut. Masing-masing berebut otonomi, kemudian timbul masalah. Siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai sumber pengetahuan? Apakah pengetahuan yang benar itu lewat rasio atau empiri? Seorang ahli pikir Jerman, Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme. Walaupun demikian, Kant tidak mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa empirisme terkandung skeptisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal manusia akan terdapat mencapai kebenarannya. Akhirnya, Kant mengakui peranan akan dan keharusan empiri, kemudian dicobanya mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari benda atau empirisme. Ibarat burung terbang harus mempunyai sayap atau rasio, dan udara atau empiri. Jadi, metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun ini mendasarkan diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, sehingga akal mengenal batas-batasnya. Karena itu, aspek irasionalitas dari kehidupan dapat diterima kenyataannya. 4. Idealisme. Setelah Kant mengetengahkan tentang kemampuan akal manusia, maka para murid Kant tidak puas terhadap batas kemampuan akal. Alasannya karena akal murni tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Untuk itu dicarinya suatu dasar, yaitu suatu sistem metafisika yang ditemukan lewat dasar tindakan. Aku sebagai sumber yang sekonkret-konkretnya. Titik tolak tersebut dipakai sebagai dasar untuk membuat suatu kesimpulan tentang keseluruhan yang ada. Apa yang dirintis oleh Kant mencapai puncak perkembangan pada Hegel. Hegel lahir di Stuttgart, Jerman. Pengaruhnya besar sampai luar Jerman, menjadi profesor ilmu filsafat sampai meninggal, sehingga ia mempelajari pemikiran Kant. Ia tidak merasa puas tentang ilmu pengetahuan yang dibatasi secara kritis. Menurut pendapatnya, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat dipenuhi, yaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasan-penjelasannya. Ide yang berpikir itu sebenarnya adalah gerak yang menimbulkan gerak lain. Artinya, gerak yang menimbulkan tesis, kemudian menimbulkan antitesis atau gerak yang bertentangan, kemudian menimbulkan sintesis yang merupakan tesis baru yang nantinya menimbulkan antitesis dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai dialektika. Proses dialektika inilah yang menjelaskan segala peristiwa. 5. Positivisme. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisika ditolaknya. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut kita atur dapat memberikan semacam asumsi proyeksi ke masa depan. Di sini terdapat beberapa tokoh-tokoh, yaitu Auguste Comte, John S. Mill, Herbert Spencer. Yang keenam, evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin. Ia mendominasi pemikiran filsafat abad ke-19.
Pada hakikatnya antara binatang dan manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna. Dalam pemikirannya, Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi para ahli pikir berikutnya berfilsafat berdasarkan pada evolusionisme. Kesimpulan dari kelompok kami adalah filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu baik yang batin maupun indrawi. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Descartes, Pascal, Kant, Hegel, Auguste Comte, dan John Locke adalah beberapa nama dari para ahli yang memelopori dan mendukung teori-teori aliran filsafat modern. Selain nama-nama tersebut, masih banyak ahli yang turut berpartisipasi mendukung teori yang lahir di zaman filsafat modern. Filsafat yang lahir di zaman sekarang sebenarnya tidak berbeda jauh dari filsafat zaman modern, karena pada dasarnya filsafat yang muncul di masa sekarang merupakan pengembangan dari ajaran filsafat yang telah ada di zaman filsafat modern, dan kini mengalami sintesis yang menjadikan jumlahnya menjadi relatif lebih sedikit daripada aliran filsafat zaman modern. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya ataupun menyanggah, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.